Selamat datang di YouTube Yana Channel. Saat ini kita akan membahas posting ke buku besar dan neraca saldo. Nah, tentu tahu arti posting, yaitu pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, buku besar, buku yang berisi semua rekening-rekening, kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Jenis bentuk buku besar, tentunya jenis buku besar berdasarkan fungsinya ada dua, buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk buku besar pembantu ini digunakan di perusahaan dagang. Nah, saat ini kita ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama bentuk T, bentuk skontro, bentuk berkolom saldo tunggal, dan bentuk berkolom saldo rangkap. Nah, jadi bentuk T ini merupakan bentuk yang paling sederhana di bentuk buku besar. Nah, tetapi yang sering digunakan itu bentuk berkolom saldo rangkap. Berikut merupakan jurnal umum yang akan kita posting ke buku besar. Nah, jurnal umum ini merupakan tahap pengerjaan kita di slide yang sebelumnya ya. Jadi channel kita ini berkelanjutan datanya ya. Jadi ini proses selanjutnya. Jadi jurnal umum ini akan kita pindahkan ke buku besar. Nah, kita ambil contoh pemindahan buku besar dengan menggunakan bentuk bersaldo rangkap untuk rekening kas. Nah, perhatikan caranya. Pertama sekali tentunya buat kolomnya dulu. Selanjutnya dipindahkan yang pertama kas ini, tulis di sini. Posisinya agak di tengah ya. Nah, salinlah angka 11 kode akun ini ke pojok kanan nomor 11, berarti dia kode akun kas. Ingat di jurnal umum diisi rep ini pada saat kita melakukan posting ya. Selanjutnya keterangan posting jurnal umum 1, berarti jurnal umum halaman 1. Debit itu 500 juta dipindahkan dari jurnal umum, tinggal dipindahkan ya, ada tanda panah. Selanjutnya 500 juta ini kita pindahkan ke kolom saldo. Nah, penempatan kolom saldo di sini tentunya harus disesuaikan dengan saldo normal akun. Nah, karena kas merupakan kelompok harta, sehingga dia itu akun ini merupakan saldo normalnya debit, makanya dipindahkan ke kolom debit. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku besar untuk modal. Sama seperti yang tadi, yang membedakan adalah posisinya. Kalau modal, lihat di jurnal umum ini posisinya di kredit ya. Nah, sama ya prosesnya. Pemindahan di saldo, tentunya ingat saldo akun normalnya modal itu apa? Saldo normalnya tentunya kredit, makanya dibuatlah di sini penempatan 500 juta itu di kolom kredit. Bentuk sederhana T. Nah, kita coba dalam bentuk sederhana ya. Nah, ini semua kita posting jurnal umum yang tadi, semua kita posting sehingga menghasilkan saldo akhir. Saldo akhir itu yang bertanda tulisan merah. Nah, yang perlu dikasih tahu di sini posisi debit dan kredit, tentunya posisi debit itu sebelah kiri, posisi kredit ada di sebelah kanan ya, tinggal diselisihkan. Nah, sehingga nanti saldo akhirnya diposisikan sesuai dengan saldo normal setiap akun ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, jadi setiap saldo akhir di buku besar yang kita posting itu akan kita pindahkan ke dalam format neraca saldo. Jadi setelah tahapan ini kita masuk ke pembahasan neraca saldo. Ini neraca saldo, daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening.
atau perkiraan buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Nah, untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Nah, jadi ini bentuk neraca saldo. Nomor rekening, berarti nomor-nomor rekening kita tulis, nama rekening yang kita posting, debit kredit, ini sesuai dengan saldo akhir yang ditempatkan sesuai dengan saldo normal setiap akun. Jadi ini postingan yang tadi yang kita posting tadi ya, kita pindahkan di sini. Jadi inilah yang kita catat ke dalam neraca saldo ya. Ini yang kita catat ke dalam neraca saldo. Nah, yang bertuliskan warna merah kita tinggal pindahkan. Inilah penampakan neraca saldonya. Tinggal memindahkan. Tentunya pada saat posting dibutuhkan ketelitian. Nomor akun biasanya yang dimulai itu angka 11, itu kas duluan, karena kas merupakan akun yang paling liquid atau paling lancar ya untuk dicairkan liquid. Nah, jadi ini tentunya kita tempatkanlah saldo akhir setiap buku besar itu ya sesuai dengan saldo normal setiap akun sehingga menghasilkan saldo yang balance ya. Nah, seperti itu pengerjaannya dari tahapan pemindahan dari buku jurnal umum ke buku besar. Nah, sampai ke tahap pencatatan nama-nama rekening ke neraca saldo. Sekiranya kalau ada pertanyaan, silakan komen. Nah, ikuti materi selanjutnya karena kita akan membahas materi-materi akuntansi di channel ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menonton channel ini. Beri dukungan channel Yana Channel supaya kita lebih semangat lagi untuk memaparkan materi-materi akuntansi bagi kita yang mau belajar akuntansi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya.